Hai Sobat ASN, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penyusunan SKP bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar. Dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur, melalui percepatan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk tugas belajar. Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021, menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, mengakibatkan perubahan yang signifikan. Salah satunya adalah perubahan pada proses penyusunan SKP, bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi, Nomor 6 Tahun 2022, beberapa tahapan yang dilakukan dalam penyusunan SKP, bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar, diantaranya, pertama, pegawai yang melaksanakan tugas belajar, melakukan dialog kinerja dengan pejabat penilai kinerja, dengan tujuan untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi atas hasil kerja, dan perilaku pegawai. Hasil kerja pegawai tugas belajar, merupakan ekspektasi atas hasil evaluasi akademik, ketepatan waktu kelulusan, serta dapat ditambahkan dengan penugasan lain selama pegawai melaksanakan tugas belajar. Perilaku pegawai yang melaksanakan tugas belajar, merupakan nilai dasar ASN berakhlak, beserta panduan perilakunya, dan dapat ditambahkan dengan ekspektasi khusus pejabat penilai kinerja, atas perilaku kerja pegawai selama melaksanakan tugas belajar. Ekspektasi atas hasil kerja, dan perilaku kerja pegawai tugas belajar, dapat dituangkan dalam format SKP sebagai berikut. Selain menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi, pejabat penilai kinerja dan pegawai yang melaksanakan tugas belajar, melakukan dialog kinerja untuk menyepakati sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi pencapaian kinerja. Kesepakatan sumber daya manusia yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban, serta konsekuensi pencapaian kinerja, dapat dituangkan dalam format SKP berikut ini. Dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SKP. Untuk skema pertanggungjawaban, dapat diisi dengan hasil kerja yang dapat dilaporkan setiap hari, mingguan, atau bulanan, disertai data atau eviden. Sedangkan untuk konsekuensi, dapat diisi dengan reward apabila dapat memenuhi ekspektasi pimpinan, dan punishment apabila tidak dapat memenuhi ekspektasi pimpinan, sesuai kesepakatan yang dicapai pada saat melakukan dialog kinerja. Dan dilanjutkan dengan tanda tangan pegawai yang dinilai, serta tanda tangan pejabat penilai kinerja. Dalam hal pegawai memulai tugas belajar pada pertengahan tahun kalender, maka ekspektasi pejabat penilai kinerja terhadap pegawai, selama melaksanakan tugas belajar, ditambahkan pada SKP tahun kinerja tersebut. Misal, Septa adalah seorang analis sumber daya manusia aparatur, di Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara, pada instansi Badan Kepegawaian Negara, dan akan memulai tugas belajar pada bulan Juli tahun 2022. Ekspektasi pejabat penilai kinerja, selama Septa melaksanakan tugas belajar, adalah IPK yang diperoleh di atas 3,75, dan Septa secara rutin menyampaikan hasil kuliahnya setiap 2 minggu, melalui kuliah jarak jauh, kepada rekan kerja setingkat di unit asalnya. Kedua ekspektasi tersebut, ditambahkan pada SKP Septa tahun 2022, tanpa menyusun dokumen SKP baru. Berikut proses penyusunan SKP, berdasarkan pendekatan kuantitatif sesuai pernyataan di atas. Isi nama instansi dengan instansi asal pegawai, kemudian periode penilaian, dan dilanjutkan dengan mengisi nama pegawai yang dinilai, NIP, pangkat dan golongan ruang, jabatan, serta unit kerja pegawai yang dinilai. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi nama pejabat penilai kinerja, NIP, pangkat dan golongan ruang, jabatan, serta unit kerja pejabat penilai kinerja.
Pada bagian hasil kerja yang terdiri dari hasil kerja utama, dan hasil kerja tambahan, diisi dengan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, rencana hasil kerja, indikator kinerja individu serta target yang berdasarkan pada aspek kuantitas, kualitas serta waktu. Hasil kerja utama pada poin 1 sampai dengan poin 5, merupakan hasil kerja SEPTA periode Januari sampai dengan Juni tahun 2022 dan telah dilakukan dialog kinerja untuk menetapkan klarifikasi ekspektasi, atau dengan kata lain, hasil kerja SEPTA sebelum melaksanakan tugas belajar. Sementara hasil kerja pada poin nomor 6 dan poin nomor 7, merupakan hasil kerja SEPTA selama melaksanakan tugas belajar, untuk periode Juli sampai dengan Desember tahun 2022, yang merupakan ekspektasi pejabat penilai kinerja untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar. Untuk perilaku kerja, pimpinan dapat memberikan ekspektasi khusus pegawai, terhadap satu atau lebih aspek perilaku kerja. Misal, pada core value akuntabel, pimpinan memberikan ekspektasi hadir secara aktif dalam kegiatan perkuliahan. Sedangkan untuk core value harmonis, pimpinan memberikan ekspektasi agar dapat menjalin hubungan baik, dengan tenaga pengajar, atau pembimbing, dan pihak lain di lingkungan kampus. Dan untuk core value loyal, pimpinan memberikan ekspektasi untuk tidak melakukan gerakan separatis. Kemudian, untuk core value kolaboratif, pimpinan memberikan ekspektasi aktif dalam kegiatan organisasi yang sifatnya positif, serta aktif dalam kegiatan sosial. Dan terakhir, isi tempat, tanggal, bulan dan tahun, serta tanda tangan pegawai yang dinilai dan tanda tangan pejabat penilai kinerja. Bagi pegawai yang akhir masa studi jatuh pada pertengahan tahun kalender, maka yang bersangkutan wajib melakukan klarifikasi ekspektasi, atas hasil kerja dan perilaku kerja dengan pimpinan instansi asalnya, untuk sisa waktu pada tahun dimaksud. Misal, SEPTA menyelesaikan studinya terhitung pada bulan Juli tahun 2022, sehingga akan kembali untuk bekerja di unit asalnya terhitung pada tanggal 1 Agustus tahun 2022. Dengan demikian, SEPTA wajib mengklarifikasi pimpinannya pada instansi Badan Kepegawaian Negara untuk hasil kerja dan perilaku kerja, selama sisa waktu bulan Agustus hingga Desember tahun 2022, tanpa menyusun dokumen SKP baru. Pada umumnya, proses penyusunan SKP pada pernyataan di atas, sama dengan pada pernyataan sebelumnya. Hanya saja, hasil kerja pada poin nomor 1 dan nomor 2, merupakan hasil kerja tugas belajar SEPTA yang masa studinya berakhir pada bulan Juli tahun 2022. Sedangkan hasil kerja pada poin nomor 3 sampai dengan poin nomor 7, merupakan hasil kerja SEPTA setelah melaksanakan tugas belajar, untuk periode Agustus sampai dengan Desember tahun 2022, yang telah dilakukan dialog kinerja, dengan tujuan menetapkan klarifikasi ekspektasi pimpinan. Yang kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan ekspektasi pimpinan, atas perilaku kerja pegawai yang sesuai dengan core value ASN berakhlak. Dan dilanjutkan dengan pengisian tempat, tanggal, bulan, tahun, serta tanda tangan pegawai yang dinilai, dan tanda tangan pejabat penilai kinerja.